Tombak dapur pleret ini sejak awal ada yang dibuat memang untuk senjata, ada juga yang dibuat sebagai pusaka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu dapur tombak ya. Jadi nama dapurnya itu sangat populer ya, itu dapur pleret. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu ya, sebenarnya tombak dapur pleret itu pada umumnya dibuat untuk apa? Apakah sebagai senjata ataukah sebagai sebuah pusaka ya? Karena kalau teman-teman lihat yang terkenal, kalau kita dengar tombak pleret itu adalah Kanjeng Kyai Ageng Pleret ya, yang dulu pernah dipakai Danang Sutawijoyo, pendiri Kerajaan Mataram, untuk mengalahkan Haryo Penangsang ya. Nah, sebelum saya bahas jadi tombak dapur pleret itu seperti apa, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari salah satu contoh tombak yang berdapur pleret ya. Kalau teman-teman lihat beberapa buku dapur, jadi memang bagian cor-corannya seperti ini ya, lugas ya, kayak sederhana gitu ya. Dan dia pakai odo-odo ya, karena memang dia sebenarnya awalnya difungsikan sebagai senjata ya. Memang ada beberapa literatur dapur pleret itu ada yang bilang ada pudak setegalnya, seperti ini cuma pakai pudak setegal. Tapi pada umumnya adalah yang sederhana seperti ini ya. Salah satunya ditulis di ensiklopedia keris ya. Dan memang kalau bicara tentang tombak dapur pleret, mungkin yang diingat teman-teman atau yang terlintas adalah tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret ya. Itu salah satu pusaka utama di Keraton Jogja ya, yang itu punya sejarah panjang ya. Tapi kita tidak akan bahas tentang tombak pusaka tersebut, tapi kita akan membahas tentang tombak dapur pleret ya. Dan biasanya ada pertanyaan ya, apakah memang tombak dapur pleret ini memang dibuat sebagai pusaka ataukah sebagai senjata ya. Kalau teman-teman baca beberapa literatur, salah satunya di ensiklopedia keris ini ya, jadi secara umum memang mirip yang di ensiklopedia keris ini ya. Jadi untuk tombak dapur pleret sendiri itu pada awalnya itu adalah tombak yang dipakai untuk medan pertempuran ya, atau tombak untuk bertarung ya. Kalaupun ada tombak dapur pleret yang menjadi pusaka, itu biasanya lebih karena ke sejarahnya ya, karena ada cerita tersendiri ya. Salah satunya adalah mungkin yang tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret ya. Tapi sekali lagi kalau di Jawa, jadi walaupun secara umum tombak dapur pleret itu untuk senjata, tapi ada juga yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka ya. Jadi untuk pembuatannya itu memang pakai besi, bahan pamor sama baja ya. Jadi salah satu memang pusaka, lahirkan sebuah pusaka selain dari sejarah atau perjalanannya, itu yang pertama memang sejak awal dibuat sebagai pusaka. Salah satunya adalah yang di samping saya itu ya, itu adalah salah satu tombak dapur pleret yang dibuat sebagai pusaka sejak awal ya itu ya. Dan kalau teman-teman lihat ukurannya dengan yang tombak pleret yang untuk perang seperti ini memang lebih ke satu materi ya, bahkan lebih banyak bajanya, makanya banyak beberapa keretakan di sana sini ya. Itu kalau kita lepas mulai besi sampai panjang bila itu sama ya, hampir sama ya. Jadi seperti ini ya, seperti gambar di samping saya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada atau tombak pleret atau dapur pleret yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka. Jadi seperti tombak-tombak yang lain ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi memang pada awalnya dapur pleret itu memang sebagai senjata. Jadi seperti ini ya, senjata perang ya. Makanya materinya kebanyakan satu materi, bahkan banyak juga dibuat secara massal dengan cor ya, teknik cor ya, biar lebih cepat ya. Karena itu memang untuk senjata. Tapi salah satunya ini ya, ini yang satu materi yang usianya lama ya. Jadi ini memang awalnya bukan sebagai pusaka ya. Tapi yang jelas ini adalah mungkin sudah menjadi benda bersejarah, artefak bersejarah ya. Karena kemungkinan besar ini memang dulu sudah pernah dipakai untuk bertempur di medan pertempuran ya. Karena di sini memang ada banyak keretakan ya, seperti bekas diadu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang tombak dapur pleret. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.
Ciri tombak pleret, penampilannya ramping, agak nyujen, bagian cor-corannya lebih lebar daripada pucuknya. Tombak dapur pleret memakai odok-odok, kruwingan, dan gusen. Bungkulnya kecil atau malahan tidak ada sama sekali. Ada buku mengatakan tombak dapur pleret memakai pudak setegal, tapi kebanyakan tidak memakai. Sebenarnya tombak dapur pleret adalah tombak yang dibuat untuk senjata dalam pertempuran. Seandainya ada tombak dapur pleret yang digunakan sebagai pusaka, itu karena tombak itu pernah berjasa, atau itu lebih ke karena sejarahnya. Dan ini adalah dua tombak pleret, dimana yang atas itu yang lebih ke sebagai senjata ya pada awal pembuatannya. Kalau yang bawah itu sepertinya memang sejak awal dibuat sebagai sebuah pusaka. Sucine tanpa banyu, amung nyenyudo hardaning kalbu. Pambukane toto titi ngati-ati, atetep telaten atul, tuladan marang Mas Paus. Sucinya tidak dengan air, hanya mengurangi nafsu di hati. Pembukaannya teratur, teliti, dan hati-hati. Tetap tekun, lemah lembut, teladan terhadap kebijaksanaan.